Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah ada di penghujung usbu ini. Bersyukur atas semua yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan olehnya bersama kita akan membaca dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, selama seusbu ini Tuhan telah menyertai dan memberkati kami dengan semua tanggung jawab, pengabdian, juga dalam aktivitas kehidupan yang boleh kami lakukan. Dan saatnya bagi kami bersama untuk membaca dan mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, supaya firman-Mu bisa kami mengerti dan kami melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami telah siap untuk membaca dan mendengar apa kata firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dari kitab Matius pasal 7 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sejak awal ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah memberikan pilihan kepada mereka. Dan sampai kepada kita semua di saat ini pun, hal yang sama masih tetap Allah berikan kepada kita. Kita semua diperhadapkan pada berbagai pilihan. Dan tentu bahwa pilihan-pilihan yang kita ambil itu dampaknya tidak hanya bagi kehidupan kita sekarang, tetapi juga bagi kehidupan ke depan, apalagi dalam tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan olehnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang betul bahwa pilihan itu bebas bagi setiap kita. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca dan kita dengar di saat ini. Bahwa Tuhan memberikan tawaran kepada manusia, kepada kita semua, untuk memilih jalan keselamatan. Bahwa jalan manakah yang kita pilih? Jalan yang sempit ataukah jalan yang lebar? Firman Tuhan di hari ini mengajak kita semua untuk memilih jalan yang sesak, jalan yang sempit, karena jalan itulah yang menuju pada kehidupan. Jalan itulah yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal bersama dengan Bapa. Tetapi ketika kita memilih untuk jalan yang lebar, jalan yang dipenuhi dengan berbagai tawaran-tawaran manis, memang itu menyenangkan. Tetapi kesenangan itu hanya sementara dan tidak membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Tetapi firman Tuhan berkata, justru jalan itu membawa kita kepada kebinasaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan di hari ini mengingatkan kita semua bahwa sebagai umat pilihan Allah, Ia mau untuk kita menjalani kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Ia mau supaya kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Bahwa hidup yang kita jalani di tengah-tengah dunia ini adalah hidup yang sementara. Dan dalam kesementaraan itu, kita semua diajak untuk selalu meminta kuasa Roh Kudus, meminta hikmat Tuhan, supaya kita belajar untuk menjalani hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sekalipun apa yang Tuhan kehendaki itu sulit untuk kita lakukan, harus ada dalam perjuangan, kita harus berproses di dalamnya. Tetapi bahwa ketika kita fokus pada tujuan kita untuk mendapatkan keselamatan kekal bersama dengan Tuhan,
Proses apapun yang menyakitkan, proses apapun yang susah, proses apapun yang tidak mudah untuk kita jalani, tetaplah melangkah di dalam jalan itu. Karena Tuhan menjanjikan kehidupan yang kekal kepada semua kita sebagai orang-orang yang taat, orang-orang yang setia, orang-orang yang terus melakukan apa yang menjadi kebenaran firman dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu ketika kita menjalani kehidupan di dunia dewasa ini, yang dipenuhi dengan berbagai tawaran-tawaran yang manis, tawaran-tawaran yang menggiurkan, pertanyaannya bagi setiap kita, jalan mana yang kita pilih? Apakah kita mau memilih jalan yang lebar yang membawa kepada kebinasaan, atau kita memilih jalan yang sempit, jalan yang sesak, tetapi membawa kita kepada keselamatan yang kekal? Pilihan itu ada pada setiap kita. Tetapi sekali lagi sebagai anak-anak Tuhan, kita diminta untuk memilih jalan yang sempit, jalan yang sesak itu. Sekalipun banyak orang memilih untuk melewati jalan yang lebar, tetapi biarlah kita menjadi bahagian dari orang-orang yang memilih jalan yang sempit, orang-orang yang memilih jalan yang sesak itu. Karena upahnya besar bagi kita ketika kita kembali kepada Bapa. Pada saatnya kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan. Dan kita meyakini jalan yang benar yang kita pilih itu akan membuat kita bersama dengan Bapa dalam kerajaan-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, belajar bahwa menjalani hidup ini tidak mudah, tetapi bahwa teladan Kristus menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk menjalani semua kehidupan ini sesuai dengan apa yang telah Kristus nyatakan selama Ia ada di tengah-tengah dunia ini. Bahwa tidak ada jalan lain yang akan membawa kita sampai kepada Kristus. Karena firman Tuhan mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Olehnya Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk semua tawaran manis, untuk semua tawaran baik yang menggiurkan, yang membuat kita kadang menjauh daripada Tuhan, ingatlah, selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, berbaliklah kepada Tuhan. Jalanilah hidup bersama dengan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, Roh Kudus akan terus menolong kita. Roh Kudus akan terus menguatkan kita dan menyertai kita sampai garis akhir hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, belajar dari semua pengalaman kehidupan di sepanjang usbu ini, kita mau untuk selalu dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan di hari ini tidak hanya kita dengar, tetapi baiklah kita melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari, sehingga kita menjadi orang-orang yang diberkati dalam semua hal, dalam semua tugas, bahkan juga dengan semua pekerjaan, pelayanan, dan aktivitas keseharian yang kita lakukan di sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Tetap semangat dalam menjalani hidup. Yakinlah bahwa ketika kita menjalani semuanya di dalam jalan yang Tuhan kehendaki, Tuhan selalu berkenan bagi setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, dalam kehidupan yang telah kami jalani di sepanjang usbu ini, kami melihat sungguh betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Kami menyaksikan seluruh kemurahan Tuhan. Sekalipun dalam hidup kami banyak melakukan apa yang salah, yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Kami memilih jalan-jalan yang sesak. Kami memilih jalan-jalan yang tidak benar. Kami memilih jalan-jalan yang tidak Tuhan kehendaki. Tetapi Tuhan mau supaya kami berbalik kepadamu dan menjalani hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki.
Ajar kami semua Tuhan, supaya kami menjalani hidup ini bukan menurut kehendak kami, bukan menurut apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Tetapi biarlah kami terus berjuang untuk mencapai garis akhir bersama dengan Tuhan dan terus melewati semua kehidupan ini di dalam apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Tuhan tolong kami untuk semua kesempatan yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami, berkarya, melakukan semua tanggung jawab kami secara pribadi, juga bersama dengan keluarga rumah tangga kami, dalam persekutuan umat-Mu. Biarlah kami semua terus diberkati oleh Tuhan, terus dilayakkan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan ini di dalam anugerah-Mu. Ini doa kami Tuhan, kami mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan kami, bahkan juga usbu kami di hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu, ya Allah, Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita mengakhiri usbu kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam semangat untuk tetap menjalani hidup. Biarlah Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita semua.